Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas berita terbaru tentang Timnas Indonesia dan kejadian yang ada di sekitarnya. Bagaimana ini menjadi perbincangan hangat para pecinta sepak bola tanah air. Dan kita sama-sama bangga dengan pencapaian Timnas Indonesia hari ini yang benar-benar itu belum pernah terjadi dalam mungkin era kita hidup dalam zaman sekarang ini, teman-teman ya. Kita akan sama-sama saksikan beritanya. Ini dia guys, yang bikin heboh dari kemarin. Hernando Ari bilang ada pemain titipan pada saat proses seleksi pemain tim nasional. Pada sebuah podcast, Hernando Ari memberi pernyataan bahwa pada saat proses seleksi U16 waktu itu, pada tahapan seleksi awal, Hernando Ari dikecewakan dengan kenyataan bahwa ada pemain titipan yang menyebabkan dirinya tidak lolos pada proses seleksi awal tersebut. Pada video itu, Hernando Ari jelas menyebut sebuah kota yaitu di Subang. Berikut videonya. Jadi ada orang cuman iming-iming gini doang. Anak saya mau berkarir ke luar negeri. Sumpah depan muka saya digituin, Bang. Dia karena faktor orang ordal. Dulu. Dan aku sampai sekarang tuh kayak percuma gitu loh, Bang. Iyalah. Dan akhirnya saya kan nggak lolos kan dari situ kan. Nggak lolos itu, Bang, di Subang itu aku. Terus setelah podcast ini banyak yang nonton, akhirnya banyak juga netizen yang salah mengartikan, mengira bahwa pemain titipan itu berkaitan dengan pelatih timnas saat itu, yaitu Coach Fahri Husaini. Ya. Dan akhirnya Hernando Ari telah mengkonfirmasi bahwa hal tersebut bukan dilakukan oleh Coach Fahri, melainkan pada tahapan seleksi daerah atau kota tersebut. Gitu guys, jadi udah clear, ini dia lengkapnya, kalian bisa langsung ke story-nya Hernando Ari. Dan juga telah dikonfirmasi oleh Coach Fahri Husaini. Jadi sudah clear guys, hal tersebut bukan dilakukan oleh Coach Fahri Husaini, melainkan oleh oknum pada saat proses seleksi di kota atau daerah. Ya, kenyataan tersebut membuka mata kita bahwa praktek-praktek tersebut masih terjadi di sepak bola Indonesia. Ya, sebenarnya intinya bukan soal Coach Fahri juga, tapi intinya bagaimana ini mempertegas bahwa dugaan dan kecurigaan oleh masyarakat hari ini, yang dimana kenapa Indonesia itu benar-benar tidak seperti negara Korsel, Jepang, dan negara-negara Asia lainnya yang saat ini perkembangan sepak bola sudah benar-benar sangat besar. Padahal kita Indonesia yang lebih dulu mengenal sepak bola, kita tertinggal sangat jauh. Kenapa? Karena kecurigaan orang dalam itu benar-benar ada. Ya, ordal dan pemain titipan itu menjadi permainan para mafia-mafia bola hari ini yang terus diperangi oleh Coach Sintayong dan Pak Erick Thohir. Dari line up saya cenderung 3-4-3 seperti yang line up yang sekarang. Kenapa? Karena dasarnya saya lihat bahwa pemain-pemain Indonesia punya kemampuan wing sayap yang bagus. Gitu loh. Hampir kebanyakan kita selalu punya sayap yang bagus dari era ke era. Jadi saya akan pakai 3-4-3. Kalau saya mulai dari penjaga gawang, kalau dengan yang ada sekarang yang aktif saya pakai Hernando Ari. Hernando Ari. Ya. Hernando Ari punya progres yang luar biasa. Di 3 back Rizky Ridho. Jay dan Justin. Sama itu. Hubner. Coach, tapi memang rumputnya kita tuh parah banget ya. Parah. Siapa yang bilang jangan pakai konser lagi dong? Ini stadion punya PSSI. No, ini bukan punya PSSI. Ini punya negara. PSSI menyewa. Ya. PSSI bayar. Betul. Oke. Satu. Ini punya Seknek, Ya. punya negara dikelola oleh Direktur GBK. Oke. Semua stadion di seluruh dunia itu melakukan hal yang sama, yaitu menyewakan untuk konser karena dapat income. Ya. Oke. Itu juga nggak ada salahnya. Yang salah adalah pada saat Anda menyewakan, Anda harus siap bahwa rumput ini harus in no time harus recover lagi. Mereka bisa kok. Nggak usah ke Barcelona, Wembley atau Amsterdam Arena, nggak. Lihat Singapura lah, nggak terlalu jauh. Mereka kurang konsep apa? Coldplay lah, Taylor Swift lah, Bruno Mars. Kemarin gue nonton Bruno Mars ke sana. Habis itu kemarin Singapura juga main kok lawan Korea. Iya kan? Rumputnya keren. Ya. Kenapa kita nggak bisa? Kalau lu nggak sanggup untuk memperbaiki ini rumput, jangan disewain ke konser. Ya. Ya. Kan gitu. Kalau lu mau butuh duit, fine. Ya. Kita paham semua. Tapi perbaiki, karena ini the pride. Ini kebanggaan. Kebanggaan One nation, satu seluruh Indonesia.
Dan ini disorot oleh kamera luar negeri, apalagi itu si lututnya Tom Haye kan. Kan gue foto, kan gue kemarin interview sama dia, gue posting. Lalu lihat sekarang, rumput lu untuk sliding aja bisa luka-luka gitu loh. Ini biar mereka belajar. Apa nih kepanjangan tuh? Berarti pemerintahan ya yang mengurus itu ya. Jadi bukan PSSI teman-teman. PSSI hanya menyewa. Jadi mereka hanya mau mengambil uangnya saja, menyewakan, tapi nggak mau bertanggung jawab dengan rumputnya. Jadi yang disalahkan bukan orang yang melakukan konser di sana, tapi penyelenggara, panitia yang ada di sana. Seharusnya ketika mereka mau mengambil income, mengambil pemasukan dari konser tersebut dengan disewakan jadi tempat konser, harus perbaiki dong dengan secepatnya. Itu yang dimaksud oleh Coach Justin ya teman-teman ya. Saya ingin membahas tentang pelatih kesayangan kita semua, yakni Shin Tae-yong yang berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, dan dengan demikian timnas Indonesia akan kembali bermain di Piala Asia. Artinya Shin Tae-yong merupakan pelatih pertama yang berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2 kali secara berturut-turut, itu pun melalui jalur kualifikasi. Walaupun memang timnas kita masih sulit untuk bisa bersaing di level Asia ya teman-teman, tapi timnas kita punya potensi bukan saja untuk bersaing di level Asia, tapi juga untuk menjadi macan Asia teman-teman. Nah mungkin teman-teman akan bingung atau juga ketawa, kok Bung Binder ngomongnya seperti ini. Ya saya mengatakan ini secara jujur. Dari segi permainan, timnas kita sekarang sudah bermain seperti tim Eropa, luar biasa. Cuma memang konsistensi yang harus dijaga. Dan juga mental yang harus lebih kuat lagi. Dan jangan lupa juga loh, timnas Indonesia adalah satu-satunya wakil dari kawasan ASEAN yang akan bermain di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Ini sekarang Indonesia sudah mulai bersaing untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Gila kan? Saya sendiri tidak pernah membayangkan ini akan terjadi teman-teman. Tapi Shin Tae-yong membuktikan ucapannya ketika sebelumnya dia pernah mengatakan bahwa timnas Indonesia kita punya potensi untuk bersaing di level Asia. Walaupun memang masih membutuhkan waktu untuk bisa mendapatkan prestasi, masih butuh waktu kita. Tapi saya yakin dalam 2 atau 3 tahun ke depan, jika Shin Tae-yong dipertahankan dan tim ini juga kerangkanya dipertahankan dan para pemain berjuang terus habis-habisan, maka percayalah prestasi itu juga akan datang. Tapi untuk saat ini kita harus sabar. Karena kita lihat seiring berjalannya waktu ada saja pemain baru yang menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ya, tidak perlu lagi kita bisa memperbincangkan, mempertentangkan pemain naturalisasi dan sebagainya. Mereka sekarang sudah nggak ada. Sudah diambil sumpah dan sah menjadi warga negara Indonesia. Jadi dia pemain Indonesia saat ini. Jadi kita melupakan itu yang bicara-bicara yang agak lain dengan seorang Jai Ises dan kawan-kawan, ya, termasuk Tom Haye sang pahlawan yang membuka keran gol pertama ke gawang Filipina. Nah, dan selain Jai Ises tentunya, ketika saya memberikan dia sebagai julukan sang jenderal, itu Tom Haye juga sang profesor. Ya, itu sudah lebih dulu kita tahu bersama dengan bagaimana dia dijuluki. Bermain juga sangat tenang, sama seperti Jai. Pemain-pemain yang sangat berpengalaman ini begitu dingin, tenang, memberikan kesejukan dalam tim. Dan kita butuh sosok seperti Tom Haye ini. Mengatur ritme permainan. Bagaimana dia mempertontonkan cara main, cara passing yang benar, cara mengambil lawan yang enak untuk menghindari dari posisi kena kartu kuning. Tom begitu baik dan sulit pemain-pemain Filipina kemarin untuk mengambil dia. Lihatlah bagaimana Kevin Ingreso, salah satu pemain dari Filipina yang mencetak gol ke gawang Vietnam, ya, untuk menyamakan kedudukan 2-2 sebelum kalah 3-2 di Hanoi. Itu ditarik keluar, bahkan tidak mampu untuk bisa bertarung dengan one on one dengan seorang Tom Haye. Dan kita punya 2 sosok yang sang pemimpin yang bagus di dalam tim. Ya, jadi memang tidak salah untuk mengambil mereka. 2 pemain ini yang juga diandalkan oleh klub masing-masing, karena kita tahu bersama Tom Haye ini adalah pemain yang sangat diandalkan di lini tengah, lini paling krusial di Heerenveen sebelum dia berpisah dan memilih akan pindah ke klub lain. Dan itu tadi dengan Jai. Jadi 2 sosok ini yang saya pikir perlu dipikirkan ke depan oleh Shin Tae-yong untuk bagaimana menaruh ban kapten buat 2 pemain ini. Bukan Asnawi tidak bisa, tapi tidak cocok saya pikir untuk Asnawi mengenakan ban kapten karena tidak punya
harus punya jiwa kepemimpinan. Ya, seorang berwibawa di dalam tim, disegani di dalam tim, ya. Dan lihat cara mereka bermain. Itulah seorang pemimpin dan kita sangat membutuhkan ini. Dan saya pikir pantas ya kalau mulai berpikir lagi ke depan untuk di putaran berikut bagaimana memilih sosok kapten yang tepat. Dan ya, itu ada akal ya di Jai dan Tom. Dan kita lihat tanpa Jordi dia bermain dengan sangat bagus. Kita selebrasi dulu dong. Indonesia akhirnya tembus ya coach ke ronde ketiga Piala Dunia. Keren dong mainnya buruk Keren ya. banget. Gue bingung Keren aja. banget. Gue bingung aja ada orang nggak happy coach. Gue juga nggak ngerti. Iya lah, gila. Gue nggak ngerti kenapa. Bahkan Ya tentu saja kita semua bingung kenapa ada orang yang gak happy. Apa dia bukan berasal dari negara ini? Ya, bingung kita ya. Ketika pemain timnas Indonesia mencetak gol, ekspresi mereka itu seperti cemberut, nggak mau Indonesia menang. Lucu sekali teman-teman ya. Kalian bebas untuk memberikan tanggapan dan komentar kalian di kolom komentar. Buat teman-teman semua mungkin yang baru ada di channel ini, kalian bisa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seperti ini yang diupdate di channel ini. So, thank you so much for watching this video. Saya pamit dulu. See you on the next video guys and God bless. Bye guys.